Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, sebentar kami mau dengar firman-Mu bicara buat kami. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Dan semua hidup kami yang kami jalani harus membawa keberuntungan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap. Kami buka hati kami buat Tuhan, Tuhan bicara. Kami mendengar dan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, sip. Saya sudah menyiapkan materi firman Tuhan berkata di Yoel pasal yang ketiga ayat yang ke-10 berkata, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Katakan, aku ini pahlawan. Enggak semua orang percaya bahwa dirinya punya potensi dan bisa dipakai Tuhan sebagai pahlawan. Karena kita seringkali lebih fokus kepada siapa diri kita, potensi apa yang kita punya, ekonomi kita lagi seperti apa, keluarga kita lagi ngalamin apa, latar belakang hidup kita kayak apa. Itu yang membuat kita nggak confidence bahwa Tuhan bisa pakai kita untuk jadi pahlawan. Nah, kenapa saya kasih judul tentang kepahlawanan? Karena kita kan di November ini adalah Hari Pahlawan ya, dan Indonesia bisa merdeka itu karena adanya pahlawan. Kalau nggak ada pahlawan yang rela mengorbankan dirinya, nggak mungkin negeri ini ada. Jadi saya akan koneksikan, kebetulan ini momen yang baik untuk kita merenung, untuk supaya bukan cuma kita menikmati hasil dari kepahlawanan saudara-saudara kita, tapi kita juga bisa jadi pahlawan yang sesuai dengan konteks di mana kita ada hari ini. Nah, oke, next slide. Saya dulu waktu lagi kecil saya punya favorit ya, superhero-nya ini. Pertama Flash, kedua Captain America. Buat beberapa orang, kok aneh sukanya kayak, nggak apa-apa lah. Kan namanya juga selera, tiap orang beda-beda. Jadi ya saya senengnya ini, yang lain senengnya ini nggak apa-apa. Ini nggak ada benar salah ini. Jadi pilihan aja. Menurut saya Flash cepat, Captain America keren, menjadi seorang pahlawan buat negaranya ya. Dan saya ingat waktu lagi kecil tuh papa saya naik motor, kumpulkan uang untuk bisa bawa saya nonton, dan saya ingat banget. Dan pulang abis nonton itu, saya tuh sampai keluar dari bioskop tuh langsung punya mimpi bahwa suatu hari nanti saya jadi superhero. Waduh, dan puji Tuhan tidak tercapai. Ya, karena biasa kalau superhero tuh harus ada kejadian-kejadian yang unik ya. Spider-Man digigit dulu sama laba-laba gitu kan ya, dan yang lainnya. Kalau saya nggak, perasaan gitu-gitu aja, biasa aja. Kapan jadi superhero-nya? Tapi begitu saya dewasa, ternyata perasaan saya untuk pengen jadi pahlawan itu hilang. Seiring dengan berjalannya waktu, kuliah, sekolah, pelayannya biasa-biasa aja. Nggak ada sebersit pun di hati saya itu pengen jadi pahlawan. Dulu pengen jadi superhero ya, tapi hilang loh. Sering berjalannya waktu tuh lama-lama udah aja, nggak pernah mimpi. Cuman pokoknya dari kecil saya di dunia pelayanan ya udah ngikutin aja. Sama papa saya diajak ke gereja kecil bantuin. Saya nggak ngerti bahwa apa yang saya lakukan itu mungkin sedikit ada menaruh benih untuk menjadi pahlawan, tapi intentionally enggak. Jadi saya melakukan itu bukan gini, gue mau jadi pahlawan, enggak. Tapi lebih merasa bahwa ya udah emang diajarin sama papa saya untuk ada di gereja kecil, bantu, udah sukses pindah gereja ke yang kecil lagi sampai gede, pindah lagi, cari lagi gereja kecil, dibantuin sampai sukses, pindah lagi gitu. Itu kerjaan papa saya. Senang ke gereja kecil bukan ke gereja besar, dibantu sampai sukses baru pindah lagi. Nah, next slide itu keinginannya hilang, tapi di next slide kenapa enggak sekarang kita munculin lagi aja keinginan untuk jadi pahlawan. Nah, tapi seperti apa nih pahlawannya? Tentunya ada beberapa kriteria pahlawan-pahlawan yang dimaksud. Ya, next slide. Oke. Nah ini tadi ya saya udah bilang kenapa enggak sekarang kita munculin lagi aja. Oke. Nah ada beberapa kriteria pahlawan yang kita bisa pelajari. Ini yang pertama di 2 Tawari 25 ayat 11, Amazia mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke lembah asin. Tadi dengar dari Korobet ada apa? Asin juga di sini. Tambak asin.
tambah asri. Kali asin. Nah, kali asin. Nah, ini Amazia mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke Kali Asin. Bukan ya. Ke Lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang. Wow. Perang lawan 10.000 orang gimana caranya, Pak? Tapi ini orang berani loh ini. Mungkin orang dengar itu 10.000 mungkin ngeper ya. Mungkin wah gimana ini. Jadi ini luar biasa Amazia ini. Lalu poin kedua, contoh kedua, yaitu ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Ternyata keberanian Petrus dan Yohanes sekalipun dia tidak terpelajar, sekalipun dia bukan orang-orang pintar, orang biasa, tapi ternyata bisa jadi pahlawan. Nah, berikutnya di Kisah Para Rasul 9 ayat 28, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Sekalipun kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, ini Saulus ini dilarang untuk mengajar, tapi dia tetap mengajar dengan penuh keberanian, dilarang, berani tetap, luar biasa. Jadi dari 3 contoh ini muncullah kata yang sering diulang di setiap contoh-contohnya, yaitu keberanian. Katakan keberanian. Nah, karena nggak ada ya superhero terus ngelihat lawannya terus jadi ketakutan. Ya Spider-Man ketakutan, terus Kapten Amerika bersembunyi gitu ya. Enggak, semua kan berani. Begitu ada tantangan, ada lawan, ada musuh, ada berani pokoknya. Wah, ini salah satu ciri dari kepahlawanan. Nah, saya percaya Tuhan mampu memakai kita pada zamannya. Tuhan mampu memakai kita sekalipun kita muda. Tuhan mampu memakai kita sekalipun kita banyak kekurangan. Tuhan mampu memakai kita sekalipun kita bukan terpelajar. Tuhan mampu memakai kita sekalipun kita bukan orang yang hebat. Kita orang biasa. Tapi dia mampu memakai kita selama kita mau dipakai oleh Tuhan. Mau apa enggak masalahnya? Kan ada banyak orang tuh punya kemampuan tapi enggak punya kemauan. Yang pintar main musik banyak, tapi mau enggak? Belum tentu. Tapi ada juga orang tuh punya kemauan tapi enggak punya kemampuan. Coba pikirin, kemampuan dan kemauan itu harus dikawinkan dua-duanya, baru jadi. Ada banyak orang mampu, nggak mau, disuruh-suruh juga nggak mau. Jangan saya, nggak mau. Aduh, saya mah belum pintar. Aduh, jangan. Please, cari yang lain aja. Tolonglah aja kalau bisa jangan saya. Punya kemampuan tapi nggak punya kemauan. Beda orang punya kemauan, sayang dia nggak punya kemampuan. So hari ini lihat kriteria tentang pahlawan yang bisa kita pelajari adalah punya keberanian. Katakan keberanian. Katakan saya pahlawan. Bilang kiri kanan, kamu juga pahlawan. Nah, kita akan pelajari tentang kriterianya. Di ibadah 1 tentunya berbeda. Saya akan ajak untuk kita lihat di bagian yang lain ya. Pahlawan adalah seseorang yang punya keberanian untuk melakukan sesuatu bukan untuk dirinya, tapi untuk kepentingan dan keselamatan orang lain. Ada nggak coba nonton film superhero, terus superhero dia melakukan sesuatu tapi untuk dirinya? Enggak. Dia melakukan untuk orang lain. Ada yang dirampok, langsung dilawan. Ada orang yang mau diperkosa, dibela. Ada orang yang nyari kecelakaan, bisnya udah mau ke jurang, ditolong. Dia melakukan buat siapa? Bukan buat dirinya, buat orang lain. Jadi kalau hari ini kita melakukan segala sesuatu untuk kita, Anda belum jadi pahlawan. Karena pahlawan kriterianya lakukan sesuatu buat orang lain. Kita saking egoisnya, kita selalu mikir kita. Me, myself, and mine. Me, myself, and mine. Me, myself, and mine. Gak akan beres-beres Pak. Sampai kapanpun gak akan beres. Me, myself, and mine. Gak akan beres, percaya. Aku nanti mau melayani nanti aja kalau aku udah lulus kuliah. Nanti udah lulus kuliah kerja. Nanti ada alasan lagi. Aduh kerjaku tuh, jauh ya. Ini sampai aku naik motor capek, jaraknya jauh ini. Jadi kapan? Ya nantilah kalau aku udah ketemu sama tempat kerja yang mapan, gajinya yang keren. Tunda lagi. Nanti begitu udah dapat kerja di tempat yang mapan, beda lagi nanti alasannya. Nggak akan beres Pak. Belajar harus mulai dari hari ini. Dengan apa yang ada pada kita. Nah, ingat. Salah satu kriteria kepahlawanan adalah berani melakukan sesuatu. Bukan untuk dirinya. Tapi untuk kepentingan dan keselamatan orang lain.
Coba pikir, pernah gak kita melakukan sesuatu buat orang lain? Buat kepentingan orang lain? Buat keselamatan orang lain? Pernah kepikir gak? Apa yang kita lakukan? Gak salah kita memikirkan diri kita. Gak salah kita harus punya keuangan yang baik. Gak salah kita harus punya karir yang baik. Gak salah kita harus punya rumah. Gak salah kita harus punya mobil. Gak salah kita harus punya motor. Gak salah kita pengen liburan ke tempat-tempat yang eksotis. Gak salah. Tapi selipkan. Hidup gak cuma mikirin diri kita. Tapi mikirin orang lain. Mungkin buat kita uang 100.000 itu uang kecil. Tapi mungkin dikasih kepada orang lain. Mungkin 100.000 itu sangat besar, Pak. Kita gak pernah tahu, Pak. Kita coba pikirkan orang lain. Nah, coba lihat ayatnya. Ayatnya ini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Bukan hanya kepentingan kita. Janganlah tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang. Setiap kita. Tiap-tiap orang. Hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Kata hanya ini menegaskan bahwa kita boleh memikirkan diri sendiri. Tapi jangan cuma mikirin diri sendiri. Mulai pikirkan orang lain. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di situ ada kekacauan. Dan segala macam perbuatan jahat. Firman Tuhan berkata di Filipi 2 ayat 4 dan Yakobus 3 ayat 16. Jadi silahkan kita pikirkan diri kita sendiri terus percaya. Akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Pasangan juga sama. Coba pikirin diri kita sendiri aja. Kamu tuh coba kalau pulang kerja tuh mbok gimana istri tuh disapa kayak dipeluk. Datang tuh disun kayak bawa oleh-oleh kayak kamu nih datang cuma bawanya marah-marah. Tapi ini suaminya juga, kamu tuh kalau suami pulang capek, harusnya tuh disambut ke dengan senyuman. Harusnya disambut dengan ini udah disediain air panas untuk mandi, disediain makanan, disediain ini gimana sih? Coba kalau setiap kita memikirkan apa yang menjadi kepentingan orang lain. Menurut saya gak akan ribut tuh. Paling ributnya adalah rebutan pengen memperhatikan. Cuma itu aja rebutannya. Aku pengen memperhatikan, sana juga pengen memperhatikan. Ya udah saling aja. Beres. Tapi kalau udah, ya gimana pikir dong. Gue tuh capek, gue juga capek. Ini kerja kamu pikir enak. Nah, kan lagi, kamu tolong ngertiin perasaan saya. Kepentingan diri sendiri. Coba pikirkan kepentingan. Enak kamu di rumah, cewek enak di rumah cuman ngurus. Ayo tukeran. Suami suruh jadi istri. Coba urus anak, urus masak, urus bebersih, urus coba. Belum tentu kuat laki-laki juga. Belum tentu Pak. Iya, kita aja ngerasa kayaknya paling berat gitu. Enggak juga, setiap kita tuh punya porsi masing-masing, punya beratnya masing-masing. Tapi kalau kita mencoba untuk memperhatikan kepentingan dari pasangan kita, dari orang tua kita. Kita sebagai anak, udah perhatiin orang tua belum? Pikir gampang jadi orang tua. Suruh siapa jadi orang tua? Saya aja gak pernah pengen lahir di muka bumi ini. Nah lu yang enak-enakan berdua tiba-tiba langsung lahir gua. Wah enggak gitu Pak. Pernah gak kita mikir bahwa orang tua itu berjuang untuk bisa ngasih handphone terbaik buat anaknya? Banting tulang, banting pembantu, banting kucing, banting anjing tetangga. Dibanting semua gimana caranya supaya bisa dapat handphone buat anaknya. Anaknya cuma, Pak, itu orang lain udah punya handphone, gue belum. Pak, orang udah liburan ke Korea, kita belum. Cuma gitu doang. Pernah gak kita mikirin bahwa perjuangan orang tua itu begitu berat? Coba pikirkan apa yang menjadi kepentingan orang lain. Pernah gak kita melakukan sesuatu ketika kita pergi? Mam, mau pergi ke mall? Oke, silakan. Jangan perginya terlalu malam ya. Jangan pulang malam-malam. Ditunggu-tunggu pagi pulang. Jangan pulang malam. Dikasih kesempatan untuk pergi kongko-kongko sama teman-temannya. Ngopi-ngopi. Pernah gak kepikiran? Lagi ngopi-ngopi. Aku mau beli ini ya. Roti kesukaan papa mama. Atau kita beliin kopi ya. Buat papa. Udah kerja capek.
Pernah gak kepikiran? Coba. Orang tua juga gak nuntut anaknya terus. Anak zaman sekarang tuh penyakitnya macam-macam. Dulu gak ada perasaan. Yang kayak begini, ya mama enak papa ngomongnya begitu. Aku kan orangnya overthinking. Ya kan kita overthinking ya. Sekarang tuh dikasih label. Overthinking tuh malah bangga. Aneh. Dulu mah boro-boro. Gak ada yang namanya overthinking. Dulu Anda harus melakukan ini. Enggak melakukan ini. Harus. Biasa aja. Gak ada stres. Gak ada. Jalani aja. Kagak punya kendaraan. Jalan. Apalagi. Semua dijalani. Zaman sekarang enggak. Zaman sekarang dikit-dikit overthinking. Dikit-dikit mental health. Dikit-dikit healing. Apaan dulu perasaan kagak ada healing-healingan. Gak ada tuh. Kita sampai udah luka baret-baret. Wah udah kacau muka kita. Udah tetap sekolah. Tetap. Ya Pak ya? Iya kan? Ya udahlah. Udah gak apa-apa. Udah terlanjur generasi ini kayak begini modelnya. Udah. Sekarang kita jadi orang tua. Ya udah oke lah kita kasih ruang untuk. Oke kita belajar untuk mengerti anak. Gimana? Yo apa? Unik. Setiap anak tuh unik. Saya juga punya anak. Dua anak beda. Jadi gak bisa dipukul rata. Saya ini seorang hamba Tuhan yang dicari untuk orang konseling sama saya. Ya, kalau orang konseling kan gak mungkin saya diam terus. Pasti ada nasihat saya keluarkan kan. Udah pasti kan. Kalau orang datang konseling terus sampai habis. Terus saya gak mengeluarkan sepatah kata pun. Itu menurut versi saya tuh gagal. Soalnya saya orang intim. Disuruh ngedengerin terus 2 hari 2 malam gak keluar sepatah kata pun mati saya nih. Dan bisa saya udah gak tahan pengen keluar. Gini loh ya, gini. Tak kasih tahu, tak kandani. Gini loh. Ah. Tapi saya punya anak beda, anak kedua yang cewek. Jadi begitu dia punya masalah, saya lihat, ya anak saya punya masalah. Terus saya datang. Lagi punya masalah ya. Bisa diem gak sih, Dat? Buset dah. Kejem bener. Bisa diem gak sih, Dat? Enggak, tapi kayaknya kamu lagi sedih. Iya, terus kenapa? Ya gak apa-apa. Dipeluk, enggak mau. Kenapa sih? Gak mau. Terus dia masuk ke kamar. Kalau di mobil, lihatnya ke sini. Saya rayu-rayu. Gak mau deh. Makin dirayu makin gak mau. Saya udah ngelucu, saya udah, wah segala macam udah saya keluar. Mau makan, ayo, ini kesukaan kamu. Dad please. Turun, lari, masuk ke kamar, saya kejar. Dia udah tutup pintu, saya buka. Kay, namanya Casey. Jadi saya bilang, Kay, Dad, can you close the door? Leave me alone. Berat. Ini zaman sekarang anak bisa begitu. Anak tuh lebih berotoritas daripada orang tuanya. Ini rumah siapa? Ini rumah saya loh ini loh. Kamu tuh belum punya rumah ini. Tapi nggak bisa ngomong kayak begitu, nggak bisa Pak. Jadi, can you close the door, leave me alone. Oke. Sambil di luar tuh saya meratap. Aduh. Lalu udah mulai turun waktunya, udah terus lama-lama. Saya coba buka. Dad, lain kali kalau buka pintu, kalau mau masuk ini tolong diketok dulu ya. Kasih aturan lagi Pak. Oh cewek, kan mana tuh lagi salin, lagi apa ya. Oh ketok, oke. Ya saya tutup, saya ulang lagi. Ketok, tok. Masuk. Baru boleh masuk. Rumah siapa? Ini rumah siapa ini? Masuk, begitu masuk, dia lagi duduk di meja, saya duduk di sebelahnya. Saya diam, terus, can I help you? Papa boleh bantu? Oke. Do you want to help me? Yes, of course. If you want to help me, just be quiet. Kalau mau nolong saya diem, jangan banyak ngebacot. Jangan banyak ngomong katanya. Oke, just quiet, sit down, duduk manis.
Oke, jadi saya duduk, udah sambil ngeliatin. Sengsara banget gak sih ya? Orang-orang tuh nyari nasihat, orang tuh konseling pengen dapat pencerahan gitu. Ini anak sendiri beda nih. Nah beda karena anak saya terlahir bukan tipe kebutuhannya seperti itu. Jadi mau gak mau ada bapaknya yang harus ngerti loh. Jadi ya udah sepanjang jalan kenangan, diem aja saya udah. Diam sambil, udah selesai. How do you feel? Thank you, Dad. Oh, thank you. Udah, cuma diem tok. Terus saya bilang, kok aneh ya? Bukan aneh, Dad, katanya. Dia bilang gini, for me, buat saya, your presence is more than your present. Kehadiranmu jauh lebih penting daripada pemberianmu. Pemberian nasihat, dibeliin pesan makanan, apa segala macam. I don't need it. I just need you to sit beside me. Udah, diam, gak usah ngomong. Udah. Nanti kalau udah saatnya pasti saya akan juga ngomong. Kalau menurut Daddy gimana, Dad? Nah, oh unik ini. Unik. Dan saya baru tahu kalau tipe orang S itu begitu memang katanya. Perlunya tuh bukan stabil, tipe S itu orang tipe stabil, ada 4 tipe. Di sini ada DISC ngisi-ngisi gitu kan. Nah tipe orang stabil tuh gitu, butuhnya presence, bukan ini. Sebenarnya saya I, istri saya D, anak pertama C, anak kedua S. Jadi kami komplit, DISC, ya, komplit. Jadi kalau pas waktu lagi ada masalah, seru, tipe D keluar, I keluar, S keluar, C keluar. Dan saya secara berkala, saya bilang sama anak saya, kumpul terus saya bilang ini. Oke, Brian, sejauh ini how do you feel? Are you proud of punya parents kayak begini? Thanks God. Ada masukan? Ada. Oh bagus, saya pengen tahu. Masukan buat papa apa? That you talk too much. You talk too much, bicara terlalu banyak. And then selalu repeat lagi. Padahal gue tuh udah tahu. Tapi ngulang-ngulang lagi, gak usah ngulang-ngulang. Sekali juga udah tahu. Oke. Boleh gak kalau kita lagi cerita tuh jangan dipotong. Boleh gak kalau kita lagi cerita duduk diam mendengarkan. Oke, saya catat baik-baik. Terima kasih buat masukannya. Terima kasih orang tua zaman sekarang loh. Zaman dulu mana ada Pak. Kita bisa digantung di kerek di tiang bendera loh. Kasih masukan sama orang tua apaan. Suatu hari kumpul ada masalah. Aku dengerin. Oke, kalau menurut mama nih yang D coba gini. Brian, Keke. Wah, saya terakhir. Saya diam. Saya dengerin sejam. Gak keluar sepatah kata pun. Diam. Tuhan, saya mau berubah. Oke, gak banyak ngomong dan gak repeat. Berubah. Bisa, bukan gak bisa, bisa. Because I love my kids. Saya sayang. Jangan dipikir gini, I've done the best. I'm your hero. Cari uang, pelayanan. Mama juga sama-sama. Buat, apakah itu yang dibutuhkan? Belum tentu. Kita selalu ngerasa bahwa melakukan yang terbaik adalah menjawab kebutuhan. Belum tentu Pak. Melakukan yang terbaik belum tentu menjawab kebutuhan. Belum tentu. Karena yang terbaik versi kita belum tentu yang dibutuhkan anak. Kan saya maunya gitu. Saya peluk, ngobrol, kasih nasihat, saya kasih arahan, kasih direction, gini harusnya gini-gini. No Dad, please be quiet. Can you? Please. Oke. Maksud saya mau memberi yang terbaik, tapi versi memberi terbaik saya nggak menjawab kebutuhannya. So daripada berusaha memberi yang terbaik untuk menjawab kebutuhan, mendingan jawab kebutuhannya. Karena itu mungkin adalah yang terbaik buat si anak itu. Ya sudah akhirnya saya dengerin. Dan setelah dengerin, anak saya bilang ini, Dad, I'm proud of you. Gue bangga sama Daddy. Kenapa? Gila, kita dari tadi ngobrol ya. Daddy tuh gak keluar sepatah kata pun. Dengerin kita sampai sejam loh. Gak gampang loh buat orang I katanya. Oh, it's okay. It's okay. I can do that.
Bisa, nggak ada yang nggak bisa. Bisa. Kenapa? Saya mau orbankan apa yang menjadi terbaik versi saya. Yang penting bisa menjawab kebutuhan anak-anak. Jadi saya nggak ngomong. Begitu ditanya, so what is your opinion, Dad? Jadi kira-kira pendapatnya apa? Baru saya ngomong. Saya ngomong 3 jam saya ngomong. Enggak. Akhirnya aku ngomong, arahkan, dan saya nggak repeat. Saya cuma ngomong gini, tolong kasih gestur tubuh, tolong kasih sinyal. Kalau nggak mau di repeat, lo harus kasih sinyal. Kok diem terus? Ini ngerti apa enggak? Kalau ngerti gini, maksud Daddy adalah kita harus gini dan gini. Is that right? That's it. Udah, gue gak akan ngulang. Berarti nangkep. Kenapa ngulang? Nah lu gak ada gestur tubuh. Yes, oke, thank you Dad. Gak ada gestur gitu, ya ngulang terus. Sampai Yesus datang saya ulang terus. Ku saksi terus sampai Tuhan datang. Nyanyi saya. Ini apa? Kita lagi bicara bahwa gini. Kita jangan mementingkan diri sendiri, tapi kita coba pikirkan apa yang menjadi kebutuhan dari pasangan kita, dari anak kita, dari orang tua kita. Saya sampai hari ini, setiap kali istri saya ulang tahun, saya selalu kasih surprise. Bahkan istri saya sepatunya, sendalnya aja, saya udah tahu. Ketika saya pergi, saya beli dulu. Saya simpan. Jadi begitu rusak, tenang, udah ada. Saya simpan di tempat yang tersembunyi. Dia nggak tahu. Setiap ulang tahun saya kasih surprise. Sampai suatu hari, saya nggak kasih surprise. Istri saya nanya, biasa lu kasih surprise, kok sekarang nggak ngasih surprise? Hari ini, tidak memberikan surprise adalah surprise. Mari, jangan pikirkan kepentingan kita. Kita mau jadi hero, harus gitu. Udah gak ada pilihan lain. Mana ada hero mikirin diri sendiri, gak ada. Hero tuh selalu pikir orang lain, gimana caranya selamat orang lain. Gimana ditolong orang lain, itu hero. Itu, udah gak usah jadi super, gak usah. Jadi hero aja, kecil-kecilan gak apa-apa. Nah, hero kriterianya adalah melakukan sesuatu. Keberanian untuk melakukan sesuatu, bukan untuk dirinya. Tapi untuk orang lain. Jadi kalau hari ini kita melakukan segala sesuatu masih untuk diri kita, Anda belum jadi hero. Kalau mau jadi hero, Anda harus pikirkan orang lain. Jadi hero kecil-kecilan buat istrinya. Nah, saya percaya istrinya pasti ngomong gitu. Tuh kayak pendeta yang kecil-kecil itu, ulang tahun kasih surprise. Nah. Sekalipun istri saya nggak pernah kasih surprise loh sama saya. Itu surprise dalam kehidupan ya. Punya istri yang tidak memberikan surprise. Saya tetap sampai hari ini memberikan surprise, memberikan hadiah. Dia nggak ngasih, nggak apa-apa. Surprise yang saya berikan, karakter yang saya lakukan ini, yang saya punya ini tidak bergantung dari respon orang. Kalau sesuatu yang kita lakukan bergantung dari respon orang, berarti Anda bukan yang sesungguhnya. Itu bukan kasih yang sejati, bukan karakter yang sejati. Karakter sejati, mau seluruh dunia ini jahat, itu tetap baik. Itu karakter utama, itu memang karakter yang sejati. Kalau perbuatan baik Anda, itu ternyata perbuatan baik itu dipengaruhi oleh orang lain melakukan kepada Anda. Dianya aja gak menghargai, dianya juga gak thank you. Ngapain dia juga buang muka sama gue, ngapain gue ngasih tetap berbuat baik. Berarti perbuatan baik Anda bukan perbuatan baik yang sejati. Kalau perbuatan baik yang sejati gak peduli. Orang itu mau thank you, gak thank you, tetap kita akan lakukan kebaikan. Coba lihat superhero. Udah nolong orang, belum tentu orang itu bilang thank you. Udah, kabur, udah, nggak perlu. Loh, ngapain di sini? Nungguin. Nungguin apa? Lo ngomong thank you. Kan nggak ada. Adegan gitu tuh nggak ada. Udah selesai tolong, set udah. Dan beres, selesai. Berikutnya yang kedua. Oke. Keberanian untuk melakukan kebaikan bukan untuk popularitas. Bukan untuk mencari pujian. Hari ini banyak orang melakukan kebaikan untuk popularitas, untuk pujian. Mari Bapak Ibu Saudara kita memberikan persembahan. Mari angkat amplop saudara. Amplop tebal, warna coklat, tebal. Mari. Untuk apa? Supaya kelihatan ngasihnya banyak. Oh my God. Nggak gitu kali. Memberi udah nggak usah dipamer-pamerin gue ngasih. Emang tebal, amplopnya tebal segede gini. Kita nggak pernah tahu mana tuh itu 2 ribuan. Tebal jadinya.
Ya nggak usah. Apaan sekarang kan banyak, coba lihat konten-konten di Instagram, di YouTube. Orang bikin kebaikan supaya apa? Follower nambah. Supaya apa? Subscriber nambah. Supaya apa? Yang nge-like banyak. Supaya apa? Supaya orang endorse dia. Ada sesuatu. Dia nggak tulus. Itu bisnis, Pak. Bisnis kan sell something to get something. Do something to get something. Nggak ada orang bisnis rugi nggak dapat apa-apa terus aja, nggak mungkin. Pak, tutup, toko tutup udah nggak ngasilin duit, digerogotin, habis duitnya, udah tutup aja, ganti bisnisnya. Karena cuan. Nah, seorang pahlawan, dia berani melakukan kebaikan bukan untuk popularitas, bukan supaya viral, bukan supaya dapat pujian, bukan Pak. Mana ada coba superhero nolong nih, satu bis isi anak sekolah udah mau masuk ke jurang, ditolong sama dia, diangkat, terbang, diselamatin, langsung ditempatkan lagi di jalan, nggak jadi masuk ke jurang. Mereka semua tepuk tangan. Yang dilakukan superhero apa? Kabur, hilang. Benar gak? Mana ada dia? Wah, thank you. Foto dulu, foto, flash. Enggak, mana ada superhero gitu. Superhero lari dari tempat kerja, cari tempat tersembunyi, ganti wujud, langsung tolong orang. Begitu udah selesai, cari tempat yang tergelap, cari tempat yang tersembunyi, ganti lagi, jadi manusia biasa lagi. Sekalipun gak ada yang bilang thank you. Iya Pak ya? Gak ada dia, terus kemudian udah menyelamatkan, wah ada reporter. Hai guys, hari ini kejadian ada bis yang berisi anak-anak yang hampir masuk ke jurang. Dan tiba-tiba ada Spider-Man yang menolong. Terus tiba-tiba Spider-Man di belakang terus gini. Hai. Terus langsung foto-foto. Hai Spider-Man, gimana caranya kamu tadi nolong ini gimana? Gak ada Pak. Kabur, hilang. Nah, selama kita melakukan kebaikan, sudah benar buat orang lain. Tapi untuk popularitas, untuk puji-pujian, Anda belum jadi hero yang benar. Kalau hero yang benar, kabur, ngilang, tidak perlu pujian, tidak perlu diwawancara, tidak perlu masuk Instagram, tidak perlu. Kalau hari ini kan enggak. Bagi-bagi nasi bungkus buat orang-orang yang berkekurangan di jalan, gelandangan dan pengemis, gepeng. Begitu ngasih, sebentar. Di-shoot dulu dong, di-shoot dulu. Nah, Bapak intimasi, oke. Di-shoot. Masuk Instagram. Bukan Pak. Bukan hero yang sesungguhnya. Hero sesungguhnya melakukan sesuatu. Gak perlu pujian. Gak perlu dipublikasi, gak perlu. Percayalah. Itu hero yang sesungguhnya. Gak perlu potret-potret. Lagi ngasih. Ngasihnya berapa? Lalu caption. Orang tersentuh. Enggak gitu Pak. Itu mencari pujian, mencari popularitas. Enggak, lakukan baik aja, diem aja. Kira-kira gitu. Coba lihat next slide. Ntar lagi saya selesai. Kalimat yang paling disukai oleh jemaat adalah ketika hamba Tuhan berkata, sebentar lagi saya selesai. Apa sih Sam? A cause versus applause. Applause itu tepuk tangan. A cause itu untuk sebuah alasan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku, dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya gila ya, gereja ini tuh jadi lebih keren loh gara-gara Bapak sering nyumbang loh. Nah, gak perlu, udah diem aja. Gak perlu cari pujian, gak perlu viral, gak perlu jadi famous, gak perlu. Kalaupun famous terjadi itu bukan karena itikat kita supaya jadi famous, bukan. Tapi karena perbuatan baik kita memang diketahui oleh semua orang. Dan mereka memuliakan Bapa kita yang di sorga. Bukan karena kita upload di Instagram, Pak. Bukan. Next.
Pencitraan adalah melakukan sesuatu supaya dilihat, dipuji orang. Jadi apapun yang kita lakukan supaya dilihat dan dipuji orang, nah itu pencitraan, Mbak. Udah pasti. Pencitraan. Saya menangani satu keluarga yang konseling, suami istri. Cukup berada, kayak raya, liburan ke Eropa, ke negara yang bersalju, ke Belanda, ke Paris, banyak. Orang tuh liburan ke sana sampai niat. Oke lah foto lah. Ini mah gak sampai dibikinin video, Pak. Dibikinin video. Tolong fotoin videoin ya. Lagi jalan. Set, dilihat gandengan tangan. Terus tiba-tiba makin jauh. Set. Ada lagunya. Terus tiba-tiba yang dari sini lari, dari sana lari. Terus pelukan. Wah, di slow motion. Terus pelukan. Waduh, sampai dibikinin video, Pak. Orang liburan tuh sampai niat dibikinin video. Dramatis, keren, Pak. Keren. Supaya apa? Supaya orang lihat bahwa keluarga ini keluarga yang harmonis. Pret. Konseling sama saya udah mau cerai berulang kali. Enggak seindah aslinya, Pak. Makanya hati-hati dengan Instagram. Karena itu kelihatannya. Bukan sebenarnya. Bukan kenyataannya, Pak. Kakaknya jangan suka lihat Instagram terus paksa suaminya. Tuh lihat. Orang asal, Kak udah gak usah, Kak. Kelihatannya. Gak pernah ya? Oh bagus. Aku sengaja pakai kakak biar nyindir yang lain. Gak usah, Pak, ngapain? Setiap kita punya berkat masing-masing. Saya aja, kalau seumur hidup Tuhan tidak memberikan untuk saya pergi ke luar negeri, gak apa-apa hidup. Biasa aja, Pak. Gak ada gitu. Manas banget ya hidup ya. Orang lain udah pada ke Korea, kita belum. Kita Koreanya cuma Korea di Bandung. Kopo area. Itu udah ada namanya jalan Kopo, Pak. Kopo area. Lu rumahnya di mana? Korea. Wah, buset. Iya, Kopo area. Oh, itu mah tahu, saya juga Kopo area. Ada, Pak. Oh, di mana tinggal? Di Jerman. Jerman, wah luar biasa men, Jerman. Jenderal Sudirman. Itu cuma kelihatannya. Belum tentu kenyataannya. Belum tentu. Kan itu seringkali pencitraan. Jika kita berbuat baik supaya dilihat dan dipuji orang, maka itu bukan citra diri kita yang sesungguhnya. Bukan. Ingat, citra diri kita sesungguhnya akan terlihat lewat apa yang menjadi motivasi saat kita melakukannya. Pada saat kita motivasinya, ya kan gue nyumbang banyak. Saya minta pagamnya boleh maju ke depan? Boleh. Udah gitu. Foto dulu dong. Ini pemberian dari saya ya, Pak ya. Oke, di foto dulu. Oke, sip. Caption, masukin Instagram. Donate buat gereja GBIS Suke. Sungai Kehidupan. Gue kira di Jepang loh. Biar ada keren dikit. Lu gereja di mana? Suke. Apa tuh Suke? Susu keju? Bukan. GBI Suke, Sungai Kehidupan. Masukin Instagram, donate buat GBI Suke. Sejumlah sekian. Itu apa? Motifnya apa? Makanya jangan tergoda gini. Saya punya prinsip gini, it's not about the action, but the motivation. Orang tuh selalu terkesima dengan action. Wih gila, baik banget. Aduh, terharu banget kakak. Ntar dulu. Motifnya apa? Motivasi itu akan muncul nanti teruji oleh waktu. Ini gereja jadi gak bertumbuh nih gara-gara apa? Gue udah ngasih nih ya. Gue udah ngasih sumbangan tapi lo ternyata gini, lo gak bisa diatur nih. Oke, gue tinggalin aja gereja ini. Gue gak akan nyumbang lagi. Berarti yang dicari apa nih? Motivasinya apa? Mau ngatur gembalanya? Men, beda men. Lo pikir bisnis lo. Bukan berarti lo punya uang terus bisa ngatur gembalanya. Ya, enak aja, gak bisa. Semua ada otoritasnya masing-masing. Nah ini contoh, saya gini, itu contoh. Bukan saya lagi marah-marah. Tapi aktingnya boleh lah ya, boleh. Kan gitu, karena ada banyak orang-orang kaya gitu. Ngasih sumbangan dengan maksud ngontrol gembalanya. Supaya nurut apa maunya saya. Ngeri Pak ini, motifnya apa? Bukan masalah action memberi donasinya, bukan. Coba nanti teruji motivasinya apa. Jangan-jangan dia perlu pencitraan supaya di depan orang kelihatan. Bahwa gue baik, bahwa gue tuh orang yang mulia hatinya. Kalau emang bener mulia hatinya.
nggak usah diviralin, nggak usah jadi famous, nggak usah diupload, nggak usah apa, nggak usah. Keren kok firman Tuhan. Ketika tangan kanan mau memberi, tangan kiri mau nggak usah tahu. Kan gitu. Sederhana Pak. Ngasih aja. Udah beres. Ini sambil kita menguji loh. Karena kita seringkali juga memberi terus orangnya nggak terima kasih. Gila, gue mau nggak akan gue ngasih lagi. Motivasinya apa? Jangan-jangan kita tuh gila terima kasih. Tapi di lain sisi memang kita harus ngajar. Supaya generasi ini kalau dikasih lu jangan lupa thank you ya. Masa dikasih terus nggak bilang thank you? Bukan kita gila thank you. Karena zaman hari ini anak-anak tuh, waduh, zaman dulu saya bisa dimarahin Pak. Dikasih sama oma, dikasih sama anti, sama siapa dikasih langsung, ya langsung pergi. Gila nggak? Bilang thank you, bilang thank you, thank you. Ulang. Saya lakukan itu sama anak saya. Ulang, lihat matanya, bilang thank you. Jangan keburu-buru, ulang Pak. Yang ngasihnya, udah enggak usah. Enggak. Saya lagi ngajar anak saya. Sini, doa. Saya thank you. Thank you sama Om Robert. Ada salam, harus dilihat. Thank you ya Om Robert. Buat angpaunya. Harus gitu. Kalau sekarang kan enggak. Asik. Loh, apa? Udah biarin. Namanya juga anak-anak lucu. Apa yang lucu? Kagak lucu itu. Enggak lucu. Value harus ditegakkan. Salam. Belum kenal. Ini ada teman Om. Ya, teman Papa namanya Om Yosua. Ya, oke. Kenalan. Kenalan tuh harus dilihat Pak. Om, saya Brian. Om, saya Casey. Dilihat eye to eye. Dan Brian, Dad, aku pergi dulu. Ulang. Gitu Pak. Slide berikutnya. Seru nih. Ini yang terakhir nih. Keberanian untuk melakukan hal yang benar sekalipun harus mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Berapa banyak kita melakukan sesuatu yang benar dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Lihat superhero. Melakukan sesuatu yang benar sekalipun dia diserang. Sekalipun dia ditekan. Sekalipun dia dipukul. Sekalipun dia dicaci maki. Sekalipun dia dihajar. Dia tetap melakukan yang benar. Membela kepentingan orang-orang. Jalan terus. Luar biasa. Ini kan Yesus. Yesus melakukannya loh. Dia rela sekalipun harus disalib. Raja. Gila nih raja loh. Waduh raja. Turun dari salib kalau bisa. Raja. Katanya Tuhan. Mana turun dari salib aja kagak bisa. Ngeri loh. Dicaci maki kayak gitu bagaimana Pak? Mungkin kalau kita. Tong. Ntar gue tunjukin sama lo ya. Gue turun dari salib. Gue kutuk lo jadi kodok. Lo jadi kodok lo beneran lo. Bisa kita emosi nih keluar nih. Lo jangan nantangin gue. Kan gitu. Ini enggak loh, tetap melakukan yang benar sekalipun dia mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Keep on doing good. Take action. Orang yang mengenal Allahnya, knowing God, will be strong and take action. Tetap action, tetap melakukan sesuatu yang baik. Next. Ini, lihat. Jesus way. Ia tidak berbuat dosa. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Waktu ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Sedap. Kalau lo mencaci maki gue, besok lo hilang. Wah, not Jesus way. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan cara yang adil. Keren. This is the Jesus way. Luar biasa. Next. Keberanian untuk bersaksi. Tadi pagi saya udah sampaikan ini. Next coba. Lewat-lewat aja. Udahlah gak usah. Ini udah tadi pagi. Next lagi. Next lagi. Ini aja terakhir. Pemberian terbaik kita kepada seseorang. Terbaik. Bukan ketika kita ngasih rumah. Ngasih mobil. Ngasih undian lotre. Ngasih channel-channel. Kenalan-kenalan. Bukan. Pemberian terbaik kita, warisan terbaik kita dalam hidup seseorang adalah ketika orang tersebut ada di sorga dan dia bilang gini, gue bisa di sorga karena lo.
gue bisa masuk ke surga ini karena ada satu orang ini. Dia yang rela mengorbankan sesuatu untuk kepentingan saya. Dia orang yang bukan untuk cari popularitas. Ini orang yang berani melakukan sesuatu yang benar sekalipun orang mencaci maki. Ini orang ini. Dan Tuhan Yesus, saya mau ngomong, saya terima kasih saya bisa ada di sorga. Ini gara-gara ini, Pak Yos ini, Pak Yos. Ini kalau nggak ada Pak Yos, saya nggak mungkin ada di sini. Nah ini karena dia ini. Itu pemberian yang paling mulia. Karena hidup di sini kan sementara, Pak. Ujungnya kan di sana. Ya. Jadi mari hari ini jadilah pahlawan-pahlawan yang udah kecil-kecilan aja untuk kita bisa melakukan sesuatu. Saya tutup dengan kesaksian. Buat saya pahlawan, salah satu pahlawan dalam hidup saya adalah ayah Roni saya. Ayah Roni saya, Cornelius Wing, mengcover hidup saya. Dan di awal-awal pernikahan di tahun 2000, orang berpikir bahwa tahun 2000 saya menikah itu ya, kira-kira 1-2 tahun tuh kayak honeymoon gitu lah. Kami tidak mengenal apa itu honeymoon karena begitu married tetap kerja istri saya. Jadi saya nggak ngerti honeymoon tuh kayak apa, nggak ngerti lah. Di tahun pertama, tahun kedua, itu terjadi huru-hara hebat, luar biasa. Tidak seindah yang dikatakan orang. Tahun pertama, tahun kedua itu adalah tahun yang paling mencekam dalam hidup saya dengan istri saya. Dan saya udah ngambil pisau, udah langsung ke sini dan saya, udah gue mati aja, gitu. Ngeri tuh, zaman itu. Orang D, saya orang I. Kami ribut. Dan ribut berkepanjangan. Kami datang sama Bapak Rohani. Saya cari Bapak Rohani. Lalu Bapak Rohani saya meng-cancel semua schedule selama seminggu. Lalu dia membelikan kami berdua tiket untuk pergi ke Bali. Nginep hotel di Bali. Makan di Bali. Dibayarin semuanya. Dan ayah Rohani saya menemani saya bersama dengan istri saya. Ngasih tahu. Versi Oci, versi Cencen. Maksudnya gimana? Nyambungin, komunikasi, segala macam. Ditemani selama 4 hari 3 malam. Semua schedule di cancel. Demi saya. Kalau ditanya apa pengajarannya Kowing? Saya belum tentu hafal semuanya. Terlalu banyak pengajarannya. Tapi ketika dia mengorbankan schedule-nya selama seminggu buat saya, itu tidak akan pernah terlupakan dalam hidup saya. He is my hero. Dia mengorbankan demi saya. Kedua, dia melakukan itu bukan untuk puji-pujian, bukan untuk popularitas. Nggak ada, masukin Instagram cerita lagi mengurusi anak. Nggak ada. Kenapa? Ya karena zaman dulu belum ada Instagram, Pak. Nah, sederhana itu. Tapi bukan untuk puji-pujian. Dia aja gak pernah cerita. Dia gak pernah cerita loh di mimbar. Saya ini, anak saya ini. Enggak ada. Saya nih yang keluar-keluar. Saya ngasih tahu bahwa betapa pentingnya kita punya seorang mentor, seorang bapak rohani. Dan dia melakukan itu. Bukan untuk popularitas. Dia melakukan itu sekalipun semua orang di sisinya. Hamba Tuhan gak profesional. Udah ada schedule dibatalin. Nah, dia tetap melakukan yang benar. Demi menyelamatkan. Kalau enggak mungkin ada saya. Nah, saya udahan. Pak. Tapi hari ini saya melakukan apa yang dilakukan ayah rohani saya. Demi jiwa-jiwa. Saya berdoa. Supaya di tempat ini kita punya keberanian untuk menjadi pahlawan kecil-kecilan buat orang-orang yang membutuhkan. Korbankan sedikit dari kepentingan kita untuk kepentingan mereka. Bukan untuk popularitas pujian. Tapi sekalipun orang-orang menganggap kita aneh, menganggap kita dihasut, kita difitnah apapun, tetap jalani kebaikan. Melakukan sesuatu yang mulia. Saya percaya suatu hari nanti mereka akan bilang, saya bisa ada di titik ini karena kalian yang telah melakukan buat saya. Kalian adalah hero buat saya.
Mari kita berdoa. Berapa banyak di antara kita yang hari ini mendengar firman Tuhan ini mau meresponi firman Tuhan, mau menjadi pahlawan kecil-kecilan. Mungkin engkau anak, lakukan sesuatu buat orang tuamu. Belilah sesuatu walaupun sederhana, tapi bukti bahwa kita ingat kita sayang sama orang tua kita. Bukan cuma menikmati fasilitas dari orang tua kita, tapi sisihkan sebagian, beli sesuatu buat orang tua kita. Ini buat mama, ini buat daddy. Thank you dad, thank you buat semua perjuangannya. Thank you buat panas-panasan di jalan. Thank you udah mungkin dimarahin sama customer. Thank you buat pengorbanannya. Orang tua pun sama, lakukan buat aku. Terima kasih udah jadi anak yang baik. Perhatikan apa yang menjadi kepentingan pasanganmu, bukan kepentingan dirimu sendiri. Jadi pahlawan kecil-kecilan. Ajak orang-orang untuk bisa beribadah. Ajak orang-orang untuk bisa datang, untuk mendengarkan firman. Mungkin biasa kelihatannya, tapi who knows? Hanya lewat ajakan, cuma mem-forward message. Ada acara Natal, ada acara ibadah. Ternyata itu berdampak, sehingga orang itu bisa kenal Tuhan lewat hidupmu. Kau menjadi pahlawan yang dipakai oleh Tuhan. Yang mau merespon firman Tuhan, taruh tanganmu di dada, kita berdoa sama-sama. Tuhan, ini kami, makasih buat firman-Mu, terima kasih buat pesan-Mu yang kudus, terima kasih. Pulang dari tempat ini, kami mau belajar. Kami gak akan hanya memikirkan diri kami. Karena firman-Mu jelas berkata, di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, terjadi kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kami berdoa, mulai hari ini, kami pastikan kami mau jadi pahlawan kecil-kecilan yang dipakai oleh Tuhan. Untuk membawa jiwa pada Tuhan. Untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Untuk menolong orang-orang dalam kesusahan mereka. Untuk membantu mereka yang terpinggirkan. Kami berdoa, pakai kami Tuhan. Bukan untuk supaya terkenal. No. Kami melakukannya. Karena kami tahu, kami sudah diberkati lebih. Kami sudah diselamatkan. Kami sudah mengalami banyak hal dari Tuhan. Kami harus spread the goodness to other people in this world. So they may become a Christian. They may become disciples because of us. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. God bless you.